Oke, materi selanjutnya karbohidrat. Biomolekul yang paling banyak ditemukan di alam. Nah, dari namanya saja tuh kita bisa tahu ya, karbon C, yaitu terdiri dari karbon C dan hidrat atau air H2O. Jadi dari CH2O. Mempunyai rumus molekul CH2O N untuk monosakarida, disintetis dari CO2 dan H2O dalam proses fotosintesis. Nah, dikenal juga sebagai sakarida. Ini bentuk dari CN ini karbo kan? Ini airnya, hidrat. Klasifikasi berdasarkan kompleksitasnya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, oligosakarida, polisakarida. Fungsi di dalam organisme memiliki berbagai peranan sebagai simpanan energi, kemudian juga bagian dari kerangka struktural pembentukan RNA dan DNA, kemudian elemen struktural pada dinding sel, kemudian dia juga identitas sel. Monosakarida, tadi kan terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ini monosakarida, gula paling sederhana, di mana rumus molekulnya itu CH2ON, terdapat dalam 2 bentuk yaitu aldosa dan ketosa. Monosakarida sederhana mempunyai jumlah karbon 3. Monosakarida paling kemudian monosakarida yang paling umum adalah heksosa. Di alam biasanya terdapat dalam konformasi D. Jumlah karbon penyusun ya. Kalau N-nya itu 3 disebut trios, kemudian 4 tetros, yang kelima pentos, yang kelima heksos, yang ke-7 heptos, yang ke-8 oktos. Contoh gliseraldehida. Penamaan monosakarida D sama L. Nah, jadi dari sini nanti dari materi penamaan ini baru kita bisa tahu nih dia kenapa disebut nih D dan L-nya. Monosakarida disebut D jika gugus OH dari atom C yang letaknya paling jauh dari gugus terletak di sebelah kanan, dan diberi L jika gugus OH dari atom C berada di sebelah kiri. Ini kan dia sebelah kanan, maka dia ini D. Kalau sebelah kiri dia itu disebut L. Ayo kita lihat. Dia fokusnya di titik atom C. Ya kan? C. Maaf. Nih. Nah, di sini dia ini dikatakan lagi, sorry. Di sini dia itu terlihat C-nya nih. C yang ini yang ada bintang. Nah, kemudian kita tengok unsur OH-nya dia berada di sebelah mana, kanan atau kiri. Kalau misalnya dia berada di sebelah kanan, maka dia itu D. Ini kan OH-nya benar D. Kemudian yang ini kita tengok dari C ini, OH-nya tuh dia berada di mana, sebelah kanan atau kiri. Kalau dia kanan dia itu D. Sedangkan kalau kiri dia disebut L. Pas kan? Oh, begitu. Ini juga. Di sini udah ada bahasan aldosa. Nah, baru sini materinya turunan di aldosa. Nggak nampak ya di video.
Nah, D positif gli, di video nggak nampak. Nah, kalau misalnya materi ini slide 11, ada yang mau Ila tanya dari slide 11, bilang ya, nanti biar Kak jelasin sendiri dia. Nggak nampak di videonya. Turunan D ketosa. Ini juga sama, dua turunan ini ya. Heksosa yang paling banyak di alam. Ini lebih kepada kayak turunan bentuknya itu memang beda-beda ya. Tadi di sini juga yang kakak tengok, meskipun di video nggak nampak, itu turunan itu beda-beda. Apalagi di aldosa, kemudian dia ke si ketosa itu juga. Nah, ini juga masuk eksosa, dia itu juga berbeda. Turunannya tidak sama, dia ke bawah semua. D karena HO-nya tuh dia di kanan. Kemudian D glukosa sama D galaktosa itu akan menghasilkan D aldoheksosa. Ini apa? Akan menghasilkan D aldoheksosa. Kemudian kalau D fruktosa, dia akan menghasilkan D ketoheksosa. Struktur siklis monosakarida. Nah, aldehid dan keton dapat bereaksi dengan alkohol membentuk hemiacetal atau hemiketal. Ini aldehid, ini dia bentuknya. Kemudian setelah aldehid ini keton. Ini aldehid atas, keton yang bawah ini. Nah, kemudian dia membentuk hemisetal. Jadi aldehid itu dapat membentuk hemisetal, sedangkan untuk keton itu dia dapat membentuk hemiketal. Struktur siklis monosakarida. Contoh 4 hidroksipentanal. Nah, ini dia bentuk awalnya. Kemudian dia bisa menjadi seperti ini, bentuk seperti ini. Berarti dia CH, kemudian H3C, kemudian ke OH. Setelah itu menghasilkan CH2 ke CH2 ke CH kardio. Misal glukosa, nggak nampak maksudnya. Misal glukosa, maka strukturnya seperti ini. Apakah tugas latihan Ila itu dia ke bentuk strukturnya gitu nggak sih? Misalnya contohnya bikinlah struktur dari glukosa gitu atau gitu. Kalau misalnya ya, nanti kakak jelasin video lebih rincinya ya. Struktur siklis monosakarida. Ini sifat fisik. Lebih ke sifat itu ya, makanya kakak skip. Tapi kalau mau dibahas juga nggak apa-apa. Pokoknya bilang aja mana yang dia kurang pahami lah, mana yang mau dijelaskan lebih rinci lagi ya. Boleh-boleh aja. Karena kadang kalau kayak gini kakak buka slide-nya gini kan. Nah, terus kak jelasin satu-satu tuh mau sampai 30 menit. Pertama-tama kali kak bikin video itu 50 menit. Kakek 50 menit ini ngapain aja? Bisa ngapain YouTube? Nggak bisa sampai 3 hari. Di situ ya udah edit dong, kak cut. Baru ini beberapa reaksi. Semua monosakarida adalah gula prediksi. Nah, ini kayaknya banyak ke strukturnya gitu nggak sih? Ya kan?
lebih ke arah penamaan, atau nggak penamaan tapi penyusunan atau pembuatan strukturnya itu. Mana contohnya? Mau bahas contoh aja deh langsung kayaknya. Pantes sih kalau misalnya agak kurang paham, kayaknya nih gambar semua. Ini laktosa, struktur laktosa. Nah kalau yang kayak gini sih, yang namanya struktur ya memang dia laktosa itu kan punya strukturnya, ya udah ini pembentukan strukturnya gitu. Nah kemudian ini penamaannya. Tadi penamaan tuh udah ada di atas materi Kak baca. Terus dia di sini dia bersatu kayak sukrosa. Kemudian tuh ada struktur sukrosanya, kemudian ada penamaannya. Nah, untuk misalnya mengetahui ini kan pati. Apa perbedaan pati misalnya sama ini sukrosa? Itu bisa dilihat dari ininya. Jadi sukrosa itu apa gitu? Sukrosa itu dikenal dengan gula pasir, kan seperti itu. Kemudian di dalam sukrosa itu dia juga ikatan glikosidiknya itu terjadi antara C1 pada unit glukosa dan C2 itu pada unit fruktosa. Nah, sedangkan untuk di pati dia itu tersimpan dalam tumbuhan. Nah, kemudian di sini dia tersusun dari unit D-glukosa. Jadi bukan dia C1 dan C2 lagi. Dari D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan satu. Ini jenis pati. Glikogen. Udah habis, gak ada paket terima kasihnya. Nah, jadi gak ada sih, paling materinya ini tentang struktur gini. Nah, kalau nanti lah ada yang mau ditanyakan dari slide-nya yang keberapa, boleh kabari ke kakak biar kak kasih videonya lebih rinci lagi, oke?